Pada zaman dahulu di negeri yang sangat jauh, tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Suatu hari setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi wanita lain. Ibu tiri berhati jahat ini memiliki dua putri yang sama jahatnya seperti ibu mereka. Ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukannya dengan sangat buruk. Kau tak boleh duduk di meja bersama kami. Kau tidak boleh duduk bersama kami. Ups, gelasnya jatuh. Cepat bersihkan, Cinderella. Saat mereka keluar dan bermain, Cinderella harus tinggal di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Semua orang di rumah memanggilnya Cinderella. Saat lelah, Cinderella duduk di depan perapian, memangku kucingnya, dan mencoba menghangatkan diri dengan api yang hampir mati. Di suatu pagi, mereka menerima undangan dari istana. Pesta dansa besar akan diadakan di istana untuk menghormati pangeran. Dan semua gadis yang siap menikah diundang untuk datang. Sementara ibu tiri menyiapkan kedua putrinya untuk pesta dansa, Cinderella membantu mereka dengan berat hati. Kau pasti jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti menyukaimu. Kenapa aku tak boleh ikut? Semua gadis yang siap menikah diundang. Benarkah? Apa ini baju yang akan kau pakai ke pesta dansa? Ketika hari pesta dansa tiba, Cinderella sendirian di rumah. Dia tidak kuasa menahan sedih dan mulai menangis. Kemudian tiba-tiba, cahaya terang muncul di perapian. Dari cahaya terang itu, keluarlah seorang peri yang cantik. Cinderella tidak percaya pada apa yang dia lihat, karena peri itu adalah ibunya. Ibu? Halo sayangku, aku datang untuk menolongmu. Kau juga bisa pergi ke pesta dansa di istana. Benarkah? Tapi bagaimana? Dengan bantuanku, sekarang ambilkan labu terbesar dari kebun dan bawa kepadaku. Dan kau kucing manis, cepat tangkap 7 ekor tikus. Dengan satu sentuhan ajaib, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Peri lalu mengarahkan tongkat ajaibnya ke tikus. Seekor tikus menjadi sais kereta dan 6 tikus lain menjadi kuda putih yang cantik. Sekarang giliranmu. Aku terlihat seperti putri. Tapi Bu, aku tidak tahu caranya berdansa. Bagaimana jika pangeran memintaku berdansa? Dengan sepatu ajaib ini, kau akan jadi gadis penari terbaik di pesta dansa. Kau harus berdansa dengan pangeran. Oh, tapi jangan lupa, keajaiban ini akan hilang tepat saat tengah malam. Kau harus meninggalkan pesta dansa sebelum jam berdentang 12 kali. Terima kasih banyak, Bu. Aku akan pulang sebelum tengah malam. Aku janji. Bu, apa aku bisa bertemu Ibu lagi? Aku selalu ada di sisimu. Saat Cinderella memasuki istana dengan keanggunan dan kecantikannya, tiba-tiba semua kepala berpaling kepadanya. Bahkan saudara tirinya tidak mengenali dia, dan tentu saja pangeran tampan terpesona akan kecantikannya. Raja dan ratu juga sangat menyukai Cinderella. Nah, itu baru namanya seorang putri. Pangeran segera meminta Cinderella untuk berdansa bersamanya. Cinderella bisa menari dengan mudah berkat sepatu ajaibnya. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya mengagumi kecantikan Cinderella dan cemburu akan kecantikannya. Cinderella sangat bahagia sampai tak menyadari waktu yang berlalu dengan cepat dan lupa akan janjinya pada ibunya. Tiba-tiba matanya melihat jam di dinding. Hampir tengah malam. Dengan meninggalkan pangeran sendirian, Cinderella berlari menuruni tangga ruang dansa. Ketika dia berlari, salah satu sepatu ajaibnya terlepas dari kakinya. Tapi tak ada waktu lagi untuk berbalik dan mengambil sepatu itu.
Ketika mengejar Cinderella, pangeran menemukan sepatunya tergeletak di tangga. Segera temukan pemilik sepatu ini. Jika perlu, jelajahi seluruh negeri untuk menemukan dia. Pegawai istana berkeliling negeri, mengetuk setiap pintu dan mengizinkan setiap perempuan muda untuk mencoba sepatu itu. Tetapi sepatu itu tidak pas pada siapapun. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri mencoba sepatu itu. Jika kau dorong sedikit, pasti akan pas. Ya, kaki putriku sedikit bengkak karena dia kelelahan. Tetapi sepatu itu tidak pas juga di kaki mereka. Pegawai istana bilang bahwa kapten mereka melihat ada gadis lain di dalam rumah itu. Ada gadis lain di rumah ini. Begitu Cinderella memakai sepatu itu, pegawai istana tahu bahwa sepatu itu adalah miliknya karena sepatu itu pas sekali dengan kakinya. Kau harus ikut kami ke istana, Nona. Pangeran kami menunggumu. Pegawai istana membawa Cinderella ke istana. Saat pangeran melihat Cinderella, dia segera mengenali Cinderella dan sangat senang. Pangeran berlutut dan melamar Cinderella untuk menikah dengannya. Maukah kau menikah denganku, putri? Cinderella langsung menerima lamaran pangeran dengan senang hati. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tapi mengapa sepatuku tidak kehilangan keajaibannya? Aku selalu ada di sisimu. Tentu saja, itu semua karena kau, Ibu. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu. Aku akan mati jika tak memakan selada itu. Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya. Jangan khawatir, sayang. Aku akan pergi dan membawakanmu selada. Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya. Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya. Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku. Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu. Kau kan bisa meminta izinku dulu. Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku. Memaafkanmu? Kau akan dihukum. Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku. Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir.
Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis lada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang! Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu. Dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan. Suara yang sangat merdu. Pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara. Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang! Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya, Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang! Karena pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut. Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari? Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu. Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel. Apa kau mau menikah denganku? Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan, Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu. Pangeran mana? Pangeran mana? Saat itu
itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel. Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini. Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan. Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Dia langsung mengenali pemilik suara itu. Ini suaranya Rapunzel. Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Rapunzel juga mengenali suara pangeran. Pangeranku! Rapunzel berlari ke arah pangeran. Pangeranku! Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. Dan mereka hidup bahagia selamanya.